Pada episode sebelumnya, gabungan semua pahlawan sedang sibuk-sibuknya bertempur melawan Pastur Agung dari Gereja Tiga Pahlawan. Naofumi terpaksa menggunakan kekuatan sejati dari perisai amarah hingga membuatnya kehilangan banyak darah. Teknik ini mengeluarkan seekor monster besar dan langsung melahap Pastur Agung hingga membuatnya tewas seketika. Setelah itu, Ratu Melromak datang dan mengakhiri pertarungan sengit ini. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 21. Naofumi terlihat sedang termenung di tepi pantai ditemani dengan Raphtalia, Viro, dan Melty. Suara debur ombak dan burung camar mewarnai kebersamaan mereka saat itu. Scene ini mengingatkan kita pada saat awal episode 1 anime ini. Ketika itu Naofumi melihat sebuah reruntuhan bangunan dengan sebuah bendera di atasnya. Ternyata dia sedang bermimpi dan bangun dari tidur panjangnya. Tubuhnya penuh dengan perban akibat dari pertarungan terakhirnya melawan Pastur Gereja Tiga Pahlawan. Di sampingnya nampak Raphtalia, Viro, dan Melty yang sedang kelelahan menjaganya. Mereka bertiga sangat senang saat melihat Naofumi telah bangun dari istirahatnya. Sejujurnya, Naofumi masih belum mengerti dengan apa yang telah terjadi. Sepertinya, Naofumi yang sudah tidak sadarkan diri setelah bertarung melawan Pastur Gereja, langsung dibawa ke gedung medis milik keluarga kerajaan. Kala itu dia telah tertidur hampir sebulan. Menurut penjelasan Raphtalia, sang ratu berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Teknik blood sacrifice memang adalah skill terkutuk yang sangat kuat, tapi skill ini menghancurkan musuh dan juga tubuh penggunanya. Sepertinya Naofumi harus berpikir lebih dulu sebelum menggunakan skill ini kembali. Saat mengetahui Naofumi telah siuman, Ratu Melromak langsung bergegas menemuinya. Ratu juga merasa lega melihat Naofumi bisa keluar dari kondisi yang kritis. Dia kembali memperkenalkan dirinya sebagai ratu kerajaan ini yang bernama Mirelia Q. Melromark. Sudah menjadi kewajibannya untuk membantu pahlawan legendaris yang merupakan sosok penyelamat dunia dari serangan gelombang malapetaka. Anehnya, dengan reputasi Naofumi sebagai pahlawan perisai, justru membuat negeri ini malah sangat membencinya. Sejak pertama kali datang di dunia ini, dia sudah langganan difitnah. Naofumi benar-benar memperlihatkan wajah kesalnya di hadapan sang ratu. Ratu pun langsung menjelaskan semuanya saat itu juga. Dia telah menjadi bagian dari rapat internasional pencegahan gelombang malapetaka, sehingga dia terpaksa harus meninggalkan Melromark. Hasil rapat memutuskan bahwa setiap negara besar akan memanggil satu pahlawan guna menghadapi gelombang malapetaka. Saat itu tidak disangka, Melromark seenaknya memanggil 4 pahlawan legendaris sekaligus. Hal itu membuat negara lain menjadi murka, dan untuk meredakan amarah mereka, ratu harus berkelana ke berbagai negeri. Tentunya ini adalah ulah dari Raja Outcry dan Putri Malty atau Main. Untuk itu sang ratu berjanji pada Naofumi bahwa dia akan membersihkan nama baik pahlawan perisai. Dia juga memastikan semua penghinaan yang selama ini diberikan pada pahlawan perisai akan dihapuskan. Kerja keras Naofumi yang selama ini telah berhasil menghadapi gelombang malapetaka dan Gereja Tiga Pahlawan juga akan diganjar dengan hadiah yang sangat besar oleh kerajaan. Tapi sepertinya Naofumi tidak begitu senang mendengarnya. Naofumi masih belum percaya sepenuhnya dengan pihak kerajaan ini. Dia juga tidak berencana untuk menetap di Melromark. Dia hanya akan pergi ke tempat gelombang malapetaka muncul dan bertarung di sana. Sebenarnya, itu adalah cara tercepat agar dia bisa segera kembali ke dunia asalnya. Ratu pun tidak bisa menahan keinginan Naofumi ini. Setelah itu Ratu meminta Naofumi untuk datang ke kastel kerajaan besok guna membersihkan namanya dari berbagai tuduhan kriminal di hadapan publik dan juga menghukum Raja Outcry dan Malty. Inilah cara Ratu untuk menegakkan keadilan di negerinya. Keesokan harinya, suasana di luar kerajaan sudah sangat ramai oleh para penduduk Melromark. Di sini hanya parti pahlawan perisai saja yang boleh masuk ke dalam kastel, sementara parti pahlawan lain tidak diperkenankan masuk. Naofumi dan timnya bertemu dengan Motoyasu, Ren, dan Itsuki.
Keempat pahlawan legendaris ini kemudian dipersilakan untuk masuk menghadap sang ratu. Saat itu, Main dan raja telah diborgol dan dianggap sebagai kriminal kerajaan. Motoyasu, Ren, dan Itsuki yang melihat hal ini benar-benar terkejut. Kemudian persidangan dimulai untuk menguak fakta tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Persidangan ini dimulai dengan disaksikan secara live oleh semua penduduk Melromak. Raja dan putri pertama ini disidang sebagai pelaku yang menimbulkan kegemparan di negeri ini. Ratu sendiri akan berlaku sebagai hakim dan akan menghukum mereka. Supaya persidangan ini adil, maka Malti akan diberikan tanda kutukan untuk sementara. Sang ratu menjelaskan bahwa ini hanya untuk berjaga-jaga, karena Malti sebenarnya adalah seorang pembohong yang ulung. Malti benar-benar kesakitan saat sihir kutukan ini ditanamkan. Ratu pun membuka kedok sang raja dan Malti yang tidak disangka telah bersekongkol dengan gereja untuk membunuh semua pahlawan legendaris. Saat menyangkal tuduhan ini, sihir kutukan Malti langsung bereaksi dan menyiksanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jelas Malti telah berbohong. Ratu tidak menyangka bahwa anaknya sendiri telah tega dengan sengaja menggulingkan kerajaan negeri ini. Selain itu, Malti juga bekerja sama dengan pihak gereja untuk membunuh Melty, adiknya sendiri, agar dia bisa menjadi pewaris tahta selanjutnya. Demi melancarkan urusannya, Malti menfitnah pahlawan perisai dengan tuduhan telah menculik putri Melty. Jawaban bohong Malti justru membuatnya semakin tersiksa karena sihir yang melekat di tubuhnya. Sementara itu, Raja Outcry disidang karena telah bekerja sama dengan gereja dan memanggil keempat pahlawan legendaris selagi ratu tidak ada di tempat. Raja berargumen dengan logikanya sendiri dan menuduh Naofumi telah memperkosa putri pertamanya. Saat sang ratu bertanya pada Malti, apakah benar Naofumi telah memperkosanya? Lagi-lagi Malti berbohong. Tentu saja hal ini membuat sihir budak semakin bereaksi keras dan menyiksanya. Motoyasu yang tidak percaya hal ini terus membela Malti. Dia pun langsung membuat kontrak budak dengan Malti. Dia akan membuktikan kalau Main tidak bersalah. Setelah kontrak terjadi, Motoyasu langsung menanyakan sendiri pada Main, apakah benar Naofumi telah memperkosanya kala itu. Malti kembali dengan jawaban bohong dan tentunya membuat sihir budak bereaksi menyiksanya. Saat itu Motoyasu benar-benar terpukul mengetahui fakta bahwa selama ini dia telah dibodohi oleh Main yang sangat dipercayanya. Semua penduduk Melromak yang menyaksikan persidangan ini mulai mengetahui fakta yang sebenarnya. Tapi hati Naofumi yang namanya dibersihkan benar-benar tidak tersentuh sedikit pun. Akhirnya ratu memutuskan untuk melepas status kebangsawanan Raja Outcry dan Putri Malti. Dia pun akan mengeksekusi mati mereka berdua di hadapan umum. Di halaman kerajaan, Outcry dan Malti telah bersiap untuk menemui ajalnya. Mereka akan dipenggal dan dipertontonkan di hadapan publik. Siapapun yang telah melukai negeri ini dan rakyatnya pantas untuk mati, apalagi jika mereka adalah anggota kerajaan. Warga sangat geram dengan perbuatan kedua kriminal ini. Mereka semua ingin proses eksekusi segera dilakukan. Kepala mereka mulai dimasukkan dan dikekang pada lubang eksekusi. Main sangat ketakutan dan dia meminta bantuan Motoyasu untuk dilepaskan. Sayangnya Motoyasu yang sangat kecewa sudah mengabaikannya. Main benar-benar terkejut karena sudah tidak ada lagi yang membantunya saat ini. Kini dia meminta bantuan Naofumi untuk mengampuninya. Wajahnya benar-benar tidak ikhlas meminta bantuan. Naofumi pun berteriak menghentikan prosesi ini. Sesaat sebelum sang ratu akan memberikan perintah eksekusi. Semua orang pun terdiam. Naofumi langsung berjalan menuju tempat eksekusi. Hukuman mati masih terlalu ringan bagi Outcry dan Malti. Naofumi memberikan penawaran dengan mengubah nama raja menjadi sampah dan putri pertama menjadi jalang. Mereka akan menyandang nama ini selama sisa hidupnya. Jika tidak mau, maka mereka boleh mati sekarang juga. Maka demi menghargai pahlawan perisai, sang ratu pun membebaskan sampah dan jalang ini. Gereja tiga pahlawan yang menjadi dalang di balik semua ini juga akan dihapuskan. Saat itu juga, warga masyarakat langsung membuang jimat tiga pahlawan mereka. Setelah itu, Naofumi pergi dan akan bekerja sama dengan seluruh negeri di dunia ini untuk menghadang gelombang malapetaka karena sudah menjadi tugasnya sebagai seorang pahlawan legendaris. Naofumi benar-benar sangat keren saat ini. Saat akan meninggalkan kerajaan ini, Naofumi disambut dengan ramah oleh masyarakat.
Bahkan para prajurit kerajaan memberikan penghormatan tinggi padanya. Dari kejauhan, Melty berteriak memanggilnya. Dia berterima kasih karena diantar pulang dan juga menyelamatkan ayah dan kakaknya dari eksekusi mati. Naofumi pun tersenyum dan berpamitan pergi. Saat pertama kali meninggalkan gerbang ini, uang, kepercayaan, dan kehormatannya sebagai seorang pahlawan telah direnggut. Dia kehilangan segalanya. Itu semua karena dia adalah pahlawan perisai yang lemah. Tapi Naofumi tidak ingin merebut itu semua ataupun menginginkannya kembali. Hal ini dikarenakan dengan menjadi seorang pahlawan perisai, dia bisa memetik banyak pelajaran penting. Dimanapun gelombang malapetaka muncul, dia dan teman-temannya pasti akan datang menghentikannya. Ini adalah tugasnya sebagai salah satu dari 4 pahlawan legendaris, yaitu pahlawan perisai. Pada pagi hari berikutnya, Naofumi nampak sedang ketiduran dalam perjalanannya ke ibu kota. Raptalia dan Viro membangunkannya sesaat setelah mereka sampai di depan gereja ibu kota. Saat itu terlihat simbol dari gereja 3 pahlawan telah berubah menjadi 4 pahlawan dengan tambahan perisai di tengahnya. Mereka semua nampak senang. Dengan begini Raptalia dan Viro bisa melakukan kelas up yang sebelumnya telah ditahan. Di dalam gereja, mereka semua disambut oleh prajurit dan penyihir yang sebelumnya membantu Naofumi dalam gelombang malapetaka. Prajurit ini telah menerima tugas terhormat dari Ratu Mirelia untuk menjaga jam pasir naga ini. Dia pun mempersilahkan Raptalia dan Viro untuk menyentuh jam pasir naga sekaligus melakukan prosesi upacara kelas up. Jam pasir naga langsung mengeluarkan sinar yang sangat terang, dan setelah itu terlihat berbagai skill milik Raptalia dan Viro yang telah terbuka dan bisa digunakan. Setelah melakukan kelas up, kelompok Naofumi dipanggil oleh sang ratu dengan perasaan yang tidak nyaman. Naofumi menyampaikan, memang benar mereka bisa melakukan kelas up di negeri ini, namun baik Raptalia dan Viro tidak bisa memilih hal yang mereka sukai. Ternyata ada beberapa item yang bisa mempengaruhi hasil kelas up, dan jambul pemberian Vitoria adalah salah satunya. Saat mendengar nama Vitoria, sang ratu benar-benar senang dan sangat penasaran. Ratu sangat mengagumi sosok Vitoria, sang ratu Virorial. Walau hanya sekali, dia sangat ingin bertemu dengan Vitoria. Dia pun meminta Melty untuk menjelaskan secara detail bagaimana sosok Vitoria yang sebenarnya. Setelah itu, malam ini sang ratu berencana untuk mengadakan pesta yang akan dihadiri oleh keempat pahlawan legendaris. Walaupun Naofumi tidak berminat, tapi sang ratu terus memintanya, karena nanti di pesta ini akan ada hal yang benar-benar penting untuk disampaikan kepada 4 pahlawan. Di ujung ruangan, Naofumi meminta maaf pada Raptalia dan Viro karena tidak bisa memberikan kelas up yang sesuai dengan keinginan mereka. Dia berharap Raptalia dan Viro bisa menentukan pilihannya sendiri saat dirinya telah pergi dari dunia ini. Mendengar hal ini membuat Raptalia sangat sedih. Malam itu Viro dan Melty menikmati suasana pesta yang sangat menyenangkan ini. Tapi Raptalia masih sedih memikirkan Naofumi. Saat itu Melty memergoki gerak-gerik kakaknya yang sangat mencurigakan. Tiba-tiba ksatria pendamping Itsuki yang sedang mabuk memulai masalah dengan menggebrak meja Raptalia. Dia merasa muak dengan kehadiran manusia setengah binatang dan menghina Naofumi di depan tamu undangan lainnya. Merasa tidak terima, Raptalia langsung meladeni ksatria mabuk ini. Di ruangan pembantu, Main secara diam-diam memberikan racun pada sebuah makanan. Tapi aksinya itu terlihat jelas oleh Melty. Melty pun bertanya pada siapa makanan ini akan disajikan. Di tempat lain, Ratu dan keempat pahlawan sedang berkumpul dan melakukan rapat tertutup. Ratu menyampaikan bahwa sebentar lagi Pulau Kalmira akan segera aktif. Semuanya nampak senang, karena di pulau itu akan muncul bonus field. Sekali dalam 1 dekade, ada fenomena yang menyebabkan peningkatan jumlah EXP yang diterima di sana. Sepertinya Naofumi tidak mengetahui hal ini. Sesaat kemudian, Melty masuk dan menyampaikan bahwa Main atau si Jalang telah meracuni makanan yang akan diberikan pada Naofumi. Motoyasu yang membelanya tidak bisa berkata apa-apa, karena si Jalang yang telah ditanamkan sihir kutukan langsung mengakui perbuatannya. Pembicaraan kembali berlanjut. Ratu Mirelia meminta kepada semua pahlawan agar bisa menaikkan level dengan efisien di Pulau Kalmira. Untuk itu dia menginginkan semuanya untuk saling berbagi informasi demi kebaikan bersama.
Tapi Motoyasu, Ren, dan Itsuki menolak hal itu. Hal ini membuat sang ratu dengan jujur mengungkapkan bahwa pada gelombang malapetaka selanjutnya, nyawa para pahlawan selain Naofumi pasti akan melayang. Hal ini membuat trio Koplak menjadi terkaget-kaget. Ya, kami menyebutnya trio Koplak saja daripada harus membaca nama mereka satu persatu. Ratu menyimpulkan, di gelombang sebelumnya trio Koplak dengan sangat mudah bisa dikalahkan. Jadi dia tidak yakin di gelombang selanjutnya mereka sanggup untuk bertahan. Akhirnya masing-masing pahlawan memberikan informasi berharga miliknya, seperti mengkopi senjata dasar dan berteleportasi ke tempat yang mereka pernah kunjungi. Naofumi benar-benar tidak menyangka ada hal semacam itu di dunia ini. Hal ini benar-benar membuka wawasan baru untuknya. Tapi tidak selang beberapa lama, trio Koplak ini kembali bertengkar memperdebatkan masalah senjata masing-masing. Trio Koplak yang tidak bisa diajak diskusi ini membuat Naofumi muak. Dia pun segera keluar dari ruangan rapat ini. Sementara di ruang pesta, kondisinya sudah porak-poranda karena perkelahian Raptalia dengan parti pahlawan lainnya. Malamnya, Naofumi merenungi semua informasi dari trio Koplak. Setidaknya dia ingin untuk mempercayai perkataan mereka. Tanpa diduga, ternyata skill dasar untuk mengkopi senjata di perisainya telah aktif. Ternyata yang dikatakan trio Koplak ada benarnya. Paginya Naofumi dan timnya mulai bergegas menuju Pulau Kalmira. Setelah berpamitan, dia mampir ke toko senjata milik Paman Enhard. Saat itu Naofumi dengan seenaknya mengkopi semua perisai mahal di sana. Hal ini membuat Paman Enhard marah bukan main. Karena dengan begini maka dagangannya tidak akan laku. Dia hanya bisa pasrah dan memastikan nanti Naofumi harus membayar semua kerugiannya ini. Naofumi hanya bisa tersenyum puas dan mengiyakannya. Kelompok Naofumi pun melanjutkan perjalanannya. Saat itu Raptalia meminta Naofumi untuk berjalan memutar agar dia bisa mampir ke desa Seyaete. Di sana Raptalia bersama dengan Kiel berdoa di depan makam Livana. Kiel berjanji pada Raptalia bahwa dia pasti akan mengubah desa ini kembali seperti sedia kala. Saat sedang berkeliling dan melihat kondisi desa, Naofumi disapa oleh seorang lelaki petualang yang ramah. Dia mengungkapkan kesedihannya pada desa ini. Pemandangan desa ini sangatlah suram, karena sejauh mata pemandang, hanya nampak reruntuhan bangunan sisa-sisa kehidupan sebelumnya. Setelah itu, rekan wanitanya mengajak lelaki petualang ini untuk segera bergegas dari kampung ini. Mereka pun berpamitan pada Naofumi. Reichnot, Kiel, dan para penduduk desa ini mengucapkan salam perpisahan pada Raptalia. Sejalan dengan itu, Raptalia dan Viro bertanya pada Naofumi, apakah Naofumi nantinya akan meninggalkan mereka berdua? Raptalia tidak bisa membayangkan kalau nantinya akan ditinggalkan oleh Naofumi. Naofumi pun menjawab bahwa dia tidak akan meninggalkan partinya. Dia tidak bisa menyerahkan dunia ini pada pahlawan trio Koplak yang sembrono itu. Minimal dia ingin melihat Raptalia dan Viro bahagia sebelum meninggalkan mereka berdua. Raptalia benar-benar sangat senang mendengar jawaban dari Naofumi. Perjalanan pun berlanjut. Dari kejauhan mereka bisa melihat kapal kerajaan Melromark yang nantinya akan mereka naiki menuju Pulau Kalmira. Dalam satu hari, hanya ada satu kapal yang berlayar. Tentu saja hal ini membuat trio Koplak terlihat tolol karena tadinya mereka bertiga berniat berangkat duluan dan meninggalkan kelompok Naofumi di belakang. Di dalam kapal, seorang kru meminta maaf. Sebenarnya kamar khusus untuk pahlawan perisai telah disiapkan. Sayangnya, 3 pahlawan Koplak yang datang duluan dengan teganya mengambil semua kamar yang ada. Naofumi pun diarahkan untuk berbagi kamar dengan seseorang. Setelah mengetuk pintu dan memasuki kamar, Naofumi tidak menyangka bahwa di kamar ini telah diisi dengan 2 orang petualang ramah yang dia temui tadi di kampung halaman Raptalia. Siang itu, kapal tengah berlayar menuju Pulau Kalmira. Dalam sebuah ruangan di kapal ini, Naofumi dan kelompoknya sedang berkenalan dengan 2 orang petualang yang bernama Lockberg dan Teresi Alexandrai. Dengan santainya Naofumi menjawab sapaan mereka, tapi tidak dengan Raptalia. Raptalia sepertinya tidak paham dengan perkataan Lark dan Teresi. Saat itu Lark meminta Teresi untuk menggunakan teknik tertentu sehingga mereka bisa dengan mudah berkomunikasi dengan Raptalia. Setelah menggunakan teknik ini, Raptalia baru bisa memahami bahasa dari Lark dan Teresi. Naofumi menyadari
Berkat kekuatan dari perisainya, dia bisa menerjemahkan bahasa lawan bicaranya secara langsung. Saat memperkenalkan diri, Naofumi ditertawakan oleh Lark dan Teresi. Mereka mengira Naofumi menggunakan nama palsu pahlawan perisai. Dengan kesal, Naofumi menjawab bahwa dia memanglah pahlawan perisai itu sendiri. Lark masih menertawakannya, tapi dia kemudian menjelaskan bahwa pahlawan perisai adalah seorang kriminal kelas kakap. Pahlawan ini dikenal karena telah berulang kali merampok, mengancam, dan menyandra. Parahnya lagi, dia menggoda pejabat tinggi kerajaan hingga disebut sebagai iblis yang kejam. Anehnya, Naofumi tidak mengelak atas semua tuduhan itu. Lark percaya bahwa Naofumi bukanlah iblis sekeji itu. Dia menawari Naofumi dan kawan-kawan untuk menaikkan level bersama-sama karena semakin banyak orang maka akan semakin efektif. Saat itu Naofumi dipanggil oleh kru kapal untuk berkumpul dengan pahlawan lainnya. Saat sampai di geladak kapal, terlihat trio koplak nampak sedang mabuk laut. Mereka kaget melihat Naofumi masih baik-baik saja. Sebenarnya Naofumi ingin menjelaskan tentang fungsi penting dari masing-masing senjata legendaris. Tapi sayangnya trio koplak tidak bisa mendengarkan semua penjelasannya karena mereka benar-benar sedang kesakitan. Lark dan Teresi mendatangi Naofumi. Teresi mengetahui bahwa Naofumi pandai membuat kerajinan dari batu. Dia ingin dibuatkan sebuah aksesoris oleh Naofumi. Tentunya Teresi akan memberikan biaya atas jasa pembuatan aksesoris batu tersebut. Teresi pun memberikan material batu berwarna merah yang sangat bagus. Walaupun agak lama membuatnya, Naofumi menyanggupi permintaan Teresi ini. Akhirnya kapal mereka telah sampai di Pulau Kalmira. Suasana pelabuhan sangat ramai dan panas. 4 pahlawan legendaris ini disambut dengan hangat oleh Habenberg. Habenberg sendiri adalah penanggung jawab dari Pulauan Kalmira ini. Dia datang untuk membantu keempat pahlawan legendaris menuju penginapan. Melihat kondisi trio koplak yang masih mabuk, maka Habenberg terpaksa melayani Naofumi seorang. Kepulauan Kalmira adalah sekumpulan pulau-pulau kecil. Alasan tempat ini menjadi tujuan wisata terkenal adalah karena ada legenda bahwa pahlawan terdahulu berlatih di sini. Di pusat pulau, Naofumi dan kelompoknya didatangi lagi oleh Lark dan Teresi. Kepergian Naofumi dan kelompoknya membuat Lark dan Teresi menganggap Naofumi sangat dingin. Mereka kemudian memberikan penawaran kembali pada Naofumi supaya bisa bergabung untuk naik level bersama-sama. Mereka semua sama-sama baru datang di pulau ini, jadi membentuk party sepertinya adalah pilihan yang tepat. Melihat Lark dan Teresi yang sepertinya sudah terbiasa bertarung, Naofumi pun memutuskan untuk menaikkan level bersama mereka. Sebelum itu, mereka harus segera menaikkan levelnya karena waktu sudah hampir sore. Kelompok Naofumi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka bertarung dengan monster demi bisa menaikkan levelnya dengan maksimal. Kekuatan pulau ini memang benar-benar luar biasa. Hanya dengan mengalahkan monster kecil, mereka bisa mendapatkan EXP yang lumayan besar. Sepertinya yang dikatakan Ratu benar adanya. Mereka bertiga menghabiskan waktu untuk terus menghajar monster. Tiba-tiba EXP mereka tidak bertambah. Ternyata di sana ada trio koplak dan tentu saja mereka bertengkar berebut lokasi perburuan layaknya seorang bocah. Naofumi langsung memutuskan pindah dari lokasi tersebut. Mereka berpindah ke pulau sebelah dengan menggunakan perahu. Di sana mereka malah bertemu dengan monster yang besar. Hal ini sangat menguntungkan karena mangsa mereka memberikan EXP besar dan item yang sangat berguna. Walau hari sudah mulai petang, Naofumi dan kelompoknya masih berusaha untuk meningkatkan levelnya. Semakin malam, item yang mereka temukan semakin bagus. Namun musuh yang muncul juga semakin buas. Saat itu kelompok Naofumi waspada, karena seperti ada makhluk yang mendekat. Ternyata itu adalah Lark dan Teresi. Mereka berdua datang mencari kelompok Naofumi, karena khawatir Naofumi masih belum kembali. Melihat kondisi yang memang sudah malam, dan ini masih hari pertama, Naofumi memutuskan untuk kembali ke penginapan. Suasana malam saat itu benar-benar sangat menyenangkan. Semua orang makan dan minum sepuasnya, sambil menikmati alunan musik yang mengalir. Pagi harinya, Naofumi sudah mulai bergabung dengan Lark dan Teresi. Naofumi juga sudah menyelesaikan pesanan Teresi, yaitu aksesoris berupa gelang Starfire. Permata ini sangat langka. Sungguh beruntung sekali Teresi memilikinya. Saat melihat gelang ini, Teresi tiba-tiba menangis. Dia tidak menyangka Naofumi bakal mengerjakan pesanannya dengan sangat serius. Setelah itu mereka semua bertolak menuju sebuah pulau dan langsung melakukan perburuan.
Di sini Lark dan Teresi langsung menunjukkan kemampuannya dalam berburu monster yang benar-benar tidak biasa. Kemampuan mereka sebagai petualang sungguh tidak bisa diremehkan. Teresi yang telah menerima gelang Starfire langsung merapalkan sihir yang benar-benar aneh. Bahkan Raptalia sendiri tidak pernah sekalipun mendengar rapalan sihir seperti itu. Raptalia benar-benar merasa aneh, tapi dia sadar dan akan terus bertarung bersama dengan yang lainnya. Level mereka semua naik dengan sangat pesat. Semakin tinggi level, maka semakin sulit juga untuk menaikkannya. Saat itu mereka semua memutuskan untuk mengincar satu monster penguin yang sangat besar. Mereka mengatur strategi supaya monster penguin kecil yang mendampingi monster besar ini bisa dihabisi sekaligus. Naofumi pun menjadi umpan untuk mengumpulkan monster kecil-kecil ini. Saat itu Teresi mengeluarkan teknik ledakan batu delimanya. Teknik ini memunculkan kobaran api biru yang sangat besar dan membakar semua yang mengenainya. Untungnya walau Naofumi juga terkena api ini, tapi dia tidak merasa kepanasan atau terkena damage. Bahkan anehnya, kutukan yang ada di dalam dirinya bisa ikutan lenyap. Monster besar yang hanya tinggal satu ini pun menjadi bulan-bulanan Lark, Raptalia, dan Viro. Setelah berhasil mengalahkan monster besar ini, Naofumi berbagi item yang diterimanya dengan Lark dan Teresi. Sore itu, mereka semua telah kembali dari perburuannya. Naofumi dan kelompoknya mengucapkan banyak terima kasih pada Lark dan Teresi. Karena dengan bantuan mereka, kelompoknya bisa naik level dengan cepat dan mudah. Saat Naofumi menawarkan kerjasama besoknya, Lark dan Teresi menolaknya. Mereka sepertinya telah cukup untuk menaikkan levelnya. Setelah Lark dan Teresi berpamitan, besoknya Naofumi berencana untuk liburan. Di pantai, nampak Naofumi yang sedang bersantai sendirian. Saat itu Viro mendatanginya dan memberitahukan bahwa dia telah menemukan pulau dengan cahaya merah di dasar laut. Di sana juga ada sebuah bangunan yang sangat besar. Naofumi yang sudah kesulitan untuk naik level, nampaknya ingin mencoba peruntungannya di sini. Dengan menggunakan kostum penguin, Naofumi dan kelompoknya menyelam ke tempat bangunan kuno yang telah ditemukan oleh Viro. Walaupun di dasar laut, namun bangunan ini masih nampak utuh dan kokoh. Saat tepat berada di gerbang bangunan, Naofumi tidak yakin bisa membuka gerbang ini karena mereka sedang berada di dalam air. Tapi hal yang tidak diduga terjadi. Saat Naofumi menempelkan tangannya, perisainya bereaksi dan dengan mudah membuka gerbang tersebut. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam bangunan kuno ini. Suasana di dalam bangunan ini sangat gelap. Naofumi memerintahkan Raptalia untuk menggunakan sihir cahaya hingga menerangi seluruh ruangan. Saat itu Naofumi sangat terkejut karena di hadapannya ada jam pasir naga. Semua tempat yang memiliki jam pasir naga pasti akan diserang oleh gelombang malapetaka. Raptalia dan Viro sangat khawatir pada penduduk pulau ini apabila gelombang malapetaka datang. Saat itu perisai Naofumi bereaksi pada jam pasir naga ini, dan yang mengejutkan, gelombang malapetaka akan datang dalam waktu 2 hari lagi. Setelah menemukan jam pasir naga pada bangunan kuno di dasar laut Pulau Carmilla, sebisa mungkin semuanya mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang malapetaka ini. Dengan menggunakan skill teleportasi, Naofumi dan kelompoknya bergegas kembali ke ibu kota dan menjelaskan situasinya pada Ratu Mirelia. Sang ratu dengan cepat mempersiapkan semua pasukan guna menghadapi serangan ini. Kemungkinan besar, gelombang ini akan muncul di lautan. Karena itulah, mereka semua menaiki kapal sambil menunggu diteleportasikan ke tempat di mana gelombang malapetaka berada. Tentunya semua kapal ini dipersiapkan oleh sang ratu. Semua penduduk Pulau Kalmira telah diungsikan ke tempat lain oleh Habenberg. Pertempuran kali ini yang akan terjadi di tengah lautan merupakan sebuah keuntungan karena bisa membuat semua orang fokus untuk bertarung. Raptalia memberitahu Naofumi bahwa Lark dan Teresi juga ikut bertarung. Hal ini membuat Naofumi sedikit lega. Tapi ada sedikit yang aneh dari pandangan mata Lark. Naofumi yang ingin fokus bertempur tidak ingin memikirkan hal tersebut. Shin menampilkan jam pasir naga yang telah habis waktunya. Semua kapal saat itu mulai berteleportasi ke tempat di mana gelombang malapetaka terjadi. Semuanya mulai serius dan bersiap menghadapi gelombang ini. Para monster sudah mulai bermunculan dari langit. Dari kejauhan muncul monster ikan yang sangat besar, lengkap dengan tanduknya. Menyerang monster ini secara langsung sangatlah susah.
karena saat akan diserang si monster langsung menghindar dengan cara menyelam. Mudah sekali bagi monster ini untuk memporak-porandakan kapal kerajaan. Sepertinya mereka harus memancing monster ini keluar dari air untuk bisa menyerangnya dengan maksimal. Saat itu Naofumi dan Viro berinisiatif untuk menjadi umpan dan memancing si monster untuk muncul ke permukaan. Monster ini pun sungguh terpancing dan mengejar Naofumi. Saat itu terlihat jelas wujud monster ini saat dia melompat ke udara mengejar Naofumi. Saat itu juga, trio Koplak langsung melancarkan serangan kometnya masing-masing. Tapi sepertinya monster ini tidak apa-apa. Hal ini justru membuat si monster kembali dan menyerang sebuah kapal dengan ganasnya. Serangan kekuatan trio Koplak sungguh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raptalia yang telah melakukan class up. Monster besar akan diurus oleh pahlawan legendaris, sementara monster kecil atau kroco-kroco itu akan dihadapi oleh pasukan kerajaan. Lama-lama situasi semakin mengkhawatirkan. Monster-monster kroco ini mulai naik ke atas kapal dan menyerang. Bahkan saat itu Putri Melty telah ditangkap dan akan ditarik ke laut oleh salah satu monster kroco. Untungnya tiba-tiba Lark datang dan menyelamatkannya. Lark yang memang sangat kuat langsung membabat para monster dengan pedang sabitnya. Hanya dengan sekali serangan, musuh menjadi terkoyak dan kocar-kacir. Naofumi meminta Lark untuk melompat ke monster besar dan menyerangnya. Apabila dia terjatuh di laut, maka pasti Naofumi akan menyelamatkannya. Lark pun menurut. Sepertinya memang perlu untuk membereskan monster besar ini dulu. Dia pun meminta Naofumi sekali lagi untuk memancing monster ini keluar dari air. Naofumi yang sudah mengetahui kemampuan Lark langsung melakukannya. Dia pun berhasil memancing monster besar ini ke permukaan. Saat itu Lark langsung mengeluarkan teknik pusaran ambang angin hingga membuat monster ikan ini tersayat-sayat. Sementara dari udara, Naofumi dan Viro menyerang dan membuat celah serangan yang besar untuk Lark. Teresi mengeluarkan teknik badai petir dan menggabungkannya dengan pedang sabit milik Lark. Serangan diakhiri oleh teknik gabungan Lark dan Teresi, yaitu pusaran badai petir yang benar-benar mengakhiri nyawa si ikan monster. Kekuatan mereka memang benar-benar tidak diragukan lagi. Dengan tidak tahu malu, trio Koplak datang dan ingin mengambil semua item yang ada di tubuh monster ikan raksasa. Padahal mereka tidak banyak berkontribusi dalam keberhasilan mengalahkan monster ini. Saat itu Lark menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia mengejek semua pahlawan khususnya trio Koplak karena tidak menyangka bahwa pahlawan yang melindungi dunia ini sangatlah lemah. Dengan sekali hentakan, trio Koplak langsung terlempar mundur oleh serangan Lark. Naofumi meminta penjelasan Lark mengapa dia melakukan penyerangan padanya dan pahlawan lain. Lark yang saat ini telah mengetahui bahwa Naofumi adalah benar-benar pahlawan perisai menjadi sedikit sedih. Dia tidak menyangka harus berakhir seperti ini. Naofumi yang masih tidak mengerti tetap meminta penjelasan pada Lark dan Teresi. Sebenarnya Lark tidak memiliki dendam apapun pada Naofumi. Teresi juga demikian. Di matanya, Naofumi dan kawan-kawan adalah orang yang baik. Lark dan Teresi menginginkan semua pahlawan untuk mati demi kebaikan dunia ini. Lark akhirnya menjelaskan kalau dia dan Teresi adalah pahlawan seperti Naofumi dan yang lainnya. Bedanya, dia berasal dari dunia lain. Naofumi terkejut mendengar hal ini. Intinya, baik Lark dan Teresi ingin melindungi dunianya dengan caranya sendiri. Lark menginginkan pertarungan yang jujur dan adil dengan Naofumi. Ratu Mirelia yang melihat hal ini dari kejauhan langsung mengumumkan pada prajuritnya bahwa kedua petualang ini adalah musuh. Trio Koplak yang dibantu dengan prajurit kerajaan masih sangat kesulitan mengimbangi kekuatan Lark dan Teresi. Ledakan batu delima milik Teresi membuat semua kapal terbakar. Tapi setelah itu, dia malah memadamkan kapal yang telah terbakar dengan teknik hujan batu delima setelah ditegur oleh Lark. Sepertinya Teresi hanya ingin memastikan bahwa pertarungannya nanti tidak diganggu oleh orang lain. Naofumi menjadi sedikit bingung, apa sebenarnya tujuan dari kedua orang ini? Faktanya, Lark dan Teresi membiarkan orang lain untuk hidup. Mereka berdua hanya mengincar Naofumi saja karena dia dianggap yang paling kuat. Raptalia dan Viro marah. Mereka tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpa tuannya. Pertarungan pun terjadi. Lark sedikit terkejut karena Naofumi memiliki serangan yang menarik, walau dia hanyalah seorang pahlawan perisai yang hanya bisa bertahan saja.
Di sisi lain, Melty terjun ke sebuah kapal dan memaksa seorang gadis petualang untuk membantunya mengantar ke tempat Naofumi. Gadis ini ternyata adalah parti dari Itsuki dan dia tidak bisa menolak permintaan Melty. Dalam pertempurannya melawan Lark, Naofumi sedikit kebingungan karena dia merasa kesakitan, padahal dia dalam mode pertahanan penuh. Saat Naofumi menanyakan kebenaran dari teknik ini, Lark tidak menyangkalnya. Dia memang memiliki teknik serangan yang bisa menetralisir semua pertahanan lawannya. Semakin kuat pertahanan musuh, maka semakin besar damage yang diterima musuhnya tersebut. Dengan kata lain, ini adalah teknik yang sempurna untuk melawan pahlawan perisai. Tiba-tiba Melty telah sampai di tempat Naofumi dan kawan-kawan. Dia meminta Naofumi untuk segera membereskan kedua pahlawan musuh ini dan segera pulang ke rumah. Setelah itu pertarungan terjadi lagi. Namun saat ini Naofumi menggunakan strategi serangan gabungan dengan kelompoknya. Lark dibuat sedikit kerepotan dengan serangan kombinasi ini. Namun demikian, Lark masih bisa bertahan. Lark memuji serangan kombinasi ini, khususnya kekuatan hebat perisai Naofumi yang bisa digunakan dengan sangat optimal. Naofumi benar-benar mengakui kekuatan dari Lark dan Teresi yang merupakan pahlawan sesungguhnya dari dunia lain. Sejujurnya, kalau dibandingkan dengan trio Koplak, kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Tapi saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi Naofumi untuk memuji musuh. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saat itu tanpa diduga muncul musuh kuat yang kehadirannya sangat tidak diharapkan oleh Naofumi. Dia benar-benar terkejut. Di saat genting seperti ini, Glass malah keluar dan bergabung dengan Lark dan Teresi. Tanpa banyak bicara, Glass langsung menyerang Naofumi dengan jurus kipasnya. Untungnya Naofumi dengan perisai standarnya bisa menahan laju serangan itu. Glass menilai Naofumi masih belum serius menggunakan semua kekuatannya. Tanpa perisai amarahnya saja, dia bisa melukai Lark. Glass memuji Naofumi karena dia sekarang semakin kuat. Untuk itulah, Glass akan menghadapi Naofumi dengan tangannya sendiri dan akan mengalahkannya. Naofumi pun mulai serius menghadapi ancaman ini. Hingga detik ini, gelombang malapetaka masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sepertinya, bila tidak mengalahkan pahlawan dari dunia lain ini, maka gelombang ini tidak akan berakhir. Pihak kerajaan benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Sang ratu pun hanya bisa menyerahkan semuanya pada Naofumi yang saat ini masih bertahan dari serangan musuh. Pertarungan Glass dan Naofumi masih berlangsung dengan sengit. Ketika Naofumi yang secara tidak sengaja mengeluarkan perisai Soul Eater, Glass tiba-tiba mundur. Tidak biasanya, Glass menunjukkan sikap ragu-ragu saat menyerang. Teresi dan Glass mengkombinasikan serangan utamanya, sehingga memaksa Naofumi mengeluarkan sihir perisai meteor dan perisai penjara secara bersamaan. Untungnya, perisai kuat Naofumi ini bisa bertahan dari serangan gabungan musuh. Sepertinya menaikkan level di Pulau Kalmira ini memang adalah pilihan yang tepat. Naofumi masih penasaran dengan Glass yang tadinya ragu-ragu menghadapinya saat menggunakan perisai Soul Eater. Untuk itu dia meminta Raptalia, Viro dan Melty untuk menghadapi Lark dan Teresi, sementara dia sendiri akan melawan Glass. Naofumi memastikan timnya untuk tidak khawatir, karena dia memastikan tidak akan menggunakan perisai amarah seperti pertarungan yang sebelumnya. Timnya pun percaya padanya. Saat itu Naofumi langsung pergi ke kapal sebelah untuk menghadapi Glass 1 lawan 1. Glass yang kuat sangat senang bisa menghadapi Naofumi 1 lawan 1. Tapi dia menjadi heran, mengapa Naofumi mau membiarkan timnya bertarung dengan Lark dan Teresi. Mereka adalah petarung yang kuat. Sepertinya Naofumi benar-benar percaya akan kemampuan timnya ini. Di sini Naofumi mengetahui fakta bahwa sebenarnya Glass adalah pahlawan kipas, dan dia juga merupakan wadah yang melindungi dunia dari serangan gelombang. Glass pun langsung menyerang Naofumi dengan berbagai teknik serangan miliknya. Naofumi merasakan serangan Glass memang sangat cepat, tapi kekuatannya lebih lemah dari sebelumnya. Sambil menahan serangan dengan perisainya, Naofumi kemudian mengganti perisainya dengan perisai Soul Eater. Saat itu perisai ini menyerap banyak kekuatan Glass hingga membuatnya sangat kesakitan. Kini dugaan Naofumi terbukti. Kelemahan Glass adalah perisai Soul Eater. Untuk manusia biasa, perisai Soul Eater hanya akan menyerap SP-nya saja. Tapi kalau digunakan pada Glass, sepertinya perisai ini juga akan merenggut nyawanya.
Naofumi sudah merasa di atas angin. Dia meminta Glass untuk menyerah saja dan mengakhiri pertarungan ini supaya gelombang malapetaka segera berakhir. Tapi Glass tidak mau. Pertarungan ini tidak akan pernah berakhir sebelum salah satu dari mereka berdua mati. Glass tanpa pikir panjang langsung kembali menyerang Naofumi. Tapi dia malah kesakitan sendiri menghadapi kekuatan perisai Soul Eater. Naofumi memintanya untuk berhenti menyerang, tapi tetap saja, selama nyawa masih dikandung badan, Glass akan terus menyerang hingga titik darah penghabisan. Tindakan Glass yang benar-benar ngotot ini memang cukup beralasan, karena dia sebenarnya melakukan ini semua demi dunianya sendiri. Dia memperingatkan Naofumi untuk bertarung dengan lebih serius demi dunianya juga. Saat Glass bertanya pada Naofumi, apakah dia benar-benar serius akan melindungi dunia ini, saat itu Naofumi sedikit bimbang. Apa dia memang ingin melindungi dunia ini? Dunia yang seenaknya sendiri menyeretnya masuk dan hanya memberikan penderitaan padanya. Berbagai pertanyaan berputar di otaknya, hingga dia bisa melihat dunia lain milik Glass yang tengah bertahan dari serangan gelombang malapetaka. Teman-temannya di sana sedang menunggu kabar kemenangan Glass. Untuk itulah, Glass tidak boleh kalah di sini. Saat itu Lark memberikan ramuan penenang jiwa pada Glass. Ramuan ini dapat meningkatkan kemampuan Glass dengan lebih optimal. Seketika itu, kekuatan Glass meningkat drastis. Dia bisa menghempaskan Naofumi dengan satu kali pukulan. Raptalia yang melihat Naofumi terdesak langsung menolongnya. Bagaimanapun juga masing-masing dari mereka hanya ingin melindungi dan mempertahankan dunianya. Raptalia yang merupakan pedang Naofumi akan terus berjuang melindungi dunianya supaya tidak ada lagi korban seperti dirinya dan Livana. Ketika Glass kembali menyerang, Naofumi langsung menahannya dengan perisai udara. Dia juga mengubah Soul Eater menjadi perisai amarah dan meledakkan Glass dengan api hijau yang membara. Hebatnya, Glass masih bisa bertahan dari serangan ini. Saat itu tiba-tiba waktu hitungan mundur gelombang malapetaka berakhir telah muncul. Glass sepertinya akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Naofumi. Melihat hal ini, Naofumi langsung menggunakan kekuatan perisai amarah yang sesungguhnya. Naofumi sadar bahwa dia adalah manusia dari dunia lain. Saat pertarungan melawan gelombang malapetaka ini berakhir, maka dia akan kembali ke dunia asalnya. Sementara di dunia ini, dia bisa menitipkan semuanya pada Raptalia, Viro, dan Melty. Setidaknya itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk Naofumi menggunakan perisai amarah ini. Ketika Naofumi telah merapalkan semua sihirnya dan akan mengeluarkan Blood Sacrifice, dia dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya. Seorang gadis kesatria tengah merapalkan sihir angin dan melemparkan tong bom ke udara. Gadis ini meminta Naofumi untuk meledakkan tong ini. Dan tentu saja, Naofumi langsung mengeksekusinya. Tong pun langsung meledak di udara, mengeluarkan seluruh isinya, yaitu cairan buah lukol. Buah lukol adalah bahan dasar untuk membuat bir. Tentu saja Glass langsung mabuk kebingungan karena dia telah basah terkena banyak cairan ini. Glass yang sebenarnya tidak ingin menyerah langsung dihentikan oleh Lark. Lark dan Teresi mengakui kekalahan mereka. Seiring dengan habisnya waktu, Lark, Teresi, dan Glass melayang ke udara dan langsung menghilang. Gelombang malapetaka ini pun akhirnya telah berakhir dan memberikan kemenangan untuk semuanya. Naofumi dan kawan-kawan telah naik level cukup jauh. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Melromark, walaupun fenomena di Pulau Kalmira masih berlangsung. Tapi mereka masih belum bisa kembali karena terhadang oleh badai. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk liburan selama beberapa hari di pulau ini. Meski demikian, Naofumi masih gelisah memikirkan Lark, Teresi, dan Glass yang melawan gelombang malapetaka di dunianya dengan mengalahkan pahlawan lain di dunia ini seperti dirinya. Naofumi mulai berpikir untuk menambah kekuatan tempur baru karena tidak ada jaminan mereka akan menang melawan Glass di gelombang berikutnya. Saat itu, tiba-tiba Viro menyelamatkan seorang gadis kesatria yang kemarin membantu Naofumi bertempur. Gadis yang bernama Risia ini adalah anggota Itsuki. Nampaknya dia telah difitnah oleh partinya sendiri karena telah merusak barang berharga milik Itsuki. Naofumi ingin merekrut Risia dalam kelompoknya karena Risia sendiri telah menyelamatkan Naofumi di saat-saat terakhir. Naofumi juga ingin mengembalikan nama baik Risia yang telah dipermalukan oleh Itsuki. Risia benar-benar berterima kasih
atas kebaikan hati Naofumi. Saat badai sudah reda, semuanya kembali berlayar menuju Melromark. Naofumi kemudian mendapatkan hadiah besar dari sang ratu karena sangat berperan penting dalam menyelamatkan negeri ini. Naofumi akhirnya mengungkapkan bahwa hadiah yang sangat besar ini berada di kampung halaman Raphtalia. Melty menyampaikan bahwa ratu telah memberikan hak secara resmi pada Naofumi untuk memerintah di desa Seaete. Dengan mempertimbangkan masalah ke depan, mereka harus memiliki markas khusus. Naofumi mengajak Raphtalia untuk melihat berbagai potensi desa ini. Dengan bisnis perikanan, mereka bisa membangun desa ini. Naofumi meminta Raphtalia untuk mengajarkan cara mencari ikan pada para penduduk karena dia sangat ahli di bidang itu. Nenek petualang juga menetap di sini untuk menjadi mentor para petualang baru supaya mereka bisa lebih kuat dan tangguh dalam bertarung. Paman penjual obat dan ibu penyihir juga ikut membantu setelah mengetahui Naofumi adalah penguasa wilayah ini. Naofumi semakin yakin pasti desa ini akan berkembang dan maju. Naofumi memilih tempat ini sebagai simbol pertahanan pertama dalam menghadapi gelombang malapetaka. Dia akan membangun pasukan besar yang lebih kuat daripada pasukan yang dimiliki oleh pahlawan lain. Saat Naofumi akan melanjutkan bicaranya, dia dihentikan oleh Raphtalia. Raphtalia menjadi sedih. Dia menangis sesenggukan karena seolah-olah Naofumi akan meninggalkannya. Dia tidak ingin Naofumi mati. Bahkan jika gelombang malapetaka telah berakhir, dia tidak ingin ditinggalkan oleh Naofumi. Naofumi menjadi tertegun. Dia pun langsung meminta maaf. Awalnya, Naofumi sempat bimbang, tapi sekarang tidak lagi. Untuk itulah, dia membangun semuanya dari awal di sini. Dengan bertemu dengan Raphtalia, Naofumi mulai mengerti arti dari bertarung melawan gelombang malapetaka. Viro dan Melty juga membulatkan tekadnya untuk bertarung demi semuanya. Bertemu dengan banyak orang telah membuatnya ingin melindungi dunia ini sebagai seorang pahlawan perisai. Ini akan menjadi titik awal, tempat memulai dan rumah utama. Naofumi berharap Raphtalia bisa terus bertarung sebagai pedangnya. Suasana saat itu benar-benar mengharukan. Akhirnya bendera pahlawan perisai telah dinaikkan dan berkibar dengan gagah perkasa. Semuanya sangat senang luar biasa. Cerita tentang pahlawan perisai yang baru akan segera dimulai dari sekarang. Itsuki telah mengetahui Naofumi membangun wilayahnya sendiri. Dia juga akan terus maju dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Sementara itu, Ren nampak sedang giat berlatih dengan pedangnya. Dia ingin menjadi kuat, jauh lebih kuat dari Naofumi. Tapi Motoyasu terlihat masih santai-santai dan bercanda dengan partinya sendiri. Entahlah apa yang ada di pikiran si koplak satu ini. Di Seaete, semua nampak lebih baik dari sebelumnya. Para penduduk menangkap ikan dan menjalani kehidupannya sebagai nelayan. Dari kejauhan, nampak Naofumi dan Raphtalia yang melihat kerja keras masyarakat dengan sangat bahagia. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 25 yang sekaligus mengakhiri kisah perjuangan Iwatani Naofumi sebagai pahlawan perisai di season 1 anime ini. Semoga kalian semuanya suka. Walaupun anime ini masih berlanjut, akhir cerita dari season 1 ini benar-benar memberikan kita ending yang sangat menyenangkan. Seakan-akan bahwa anime ini telah berakhir. Mari kita semua berharap semoga season lanjutan dari anime ini segera rilis dan bisa kita nikmati bersama-sama. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.